Contoh soal yang kedua, kita punya dua buah vektor membentuk sudut seperti ini. Kita mau melihat dulu untuk vektor F1 ya. Nah, F1 dia kan tidak terletak pada sumbu kartesian. Nah, ini kita proyeksikan dulu terhadap sumbu-sumbunya, sumbu X dan sumbu Y. Misal kita proyeksikan dulu terhadap sumbu X. Kita peroleh komponen vektor F1 terhadap sumbu X atau F1X. F1X ini sama dengan F1 cos theta. Ini bagaimana caranya? Jadi gini, saya tuliskan lagi ya. Kalau cos itu adalah cosami ya, sami. Jadi samping dibagi miring. Nah, kalau sin berarti sin desa. Sin demi. Nah, cosami sin demi. Ini kan sama-sama mi, sama-sama mi. Ini kita abaikan saja dulu ya. Ini cos dan sin, ini kemudian ada samping dan depan. Nah, kita lihat untuk F1X. Dia posisinya di mana? Nah, kalau kalian lihat, posisinya ini adalah di samping sudut. Ya, ingat-ingat lagi ya. Ini samping sudut, ini depan sudut, ini adalah miringnya sudut. Miringnya sudut. Ya, samping sudut. F1X di samping sudut. Kalian lihat ini di cos dan sin. Mana yang ada sampingnya? Nah, yang ada sampingnya kan di bagian cos. Oh, berarti kalau nyari F1X kita pakainya cos. Berarti F1 cos theta. Kalau ini kita hitung dulu ya. Kita dapatkan 20 Newton. Nah, sekarang kita proyeksikan terhadap sumbunya dulu. Caranya gini. Kalau misalkan proyeksi vektor pada dua sumbu seperti ini, kalau salah satu sudah menggunakan cos, misalnya salah satu ini sudah pakai cos, maka komponen lainnya pasti dia perhitungannya pakainya sin. Ya, jadi F1Y dia pakainya sin. Misal lagi, kalau misalkan ternyata F1X itu pakainya sin, oh berarti F1-nya, F1Y-nya yang pakai cos. Jadi mereka itu sepaket. Kalau ada cos pasti ada sin. Ya, kalau salah satu sudah pakai sin, maka yang lain harus pakai cos. Gitu. Nah, ini akan kita dapatkan F1Y-nya adalah 20 akar 3 Newton. Sama halnya untuk vektor F2 ya. Nah, ini kita lihat dulu. Sudutnya 30 derajat di sebelah sini. Jadi saya analisis dulu untuk F2X ya. Sorry. Ini kan sudutnya di 30 derajat nih. Ini kalau kalian tarik ini F2. F2 ya, kita tarik sampai ke sini. Nah, kalau kalian lihat, ini kan posisi sisinya dia di depan sudut ya, depan sudut. F2X dia posisinya di depan sudut. Nah, kalau depan sudut tadi kita gunakan mana nih? Antara cos atau sin. Oh, berarti kita pakainya sin, karena dia ada depannya. Maka F2X itu sama dengan F2 sin theta. Jadi kita hitung, kita dapatkan F2X-nya adalah 10. Nah, F2X sudah pakai sin. Oh, berarti komponen satunya lagi, dia harusnya pakainya cos. Ya, berarti F2Y, dia pakainya cos. F2 cos theta. Nah, ketemulah F2Y-nya adalah 10 akar 3. Sekarang kita masuk ke penjumlahan vektor sebidang. Kita belajar dulu ya cara melukis penjumlahan vektor. Nah, jadi cara melukisnya itu ada dua. Dengan cara metode poligon. Ya, metode poligon ini kalau misalnya kita sebut adalah pangkal ujung. Nah, untuk penggambaran resultannya itu menghubungkan pangkal vektor yang pertama sampai ke ujung vektor yang terakhir. Nah, contohnya seperti ini gambarnya. Ada 3 buah vektor ya, vektor A, B, dan C. Misalkan kita diminta untuk menggambarkan vektor penjumlahan A plus B plus C. Nah, kalau menggambar, ini diusahakan urut ya. Jadi urut dari vektor yang paling pertama disebutkan. Nah, ini karena dia disebutkannya yang pertama adalah A, berarti kamu gambarkan vektor A. Selanjutnya adalah vektor B. Berarti pangkal ujung ya. Ini kan sudah vektor nih, vektor ujung. Nah, ujung ini dihubungkan dengan pangkal. Ya. Ketemu ujung lagi. Nah, ujung ini dihubungkan lagi dengan pangkalnya.
Ya, jadi A ditambah B ditambah C. Titik awal resultan vektornya di sini, titik akhirnya di ujung terakhir vektor ini. Tinggal kita tarik garis, dan kita dapatkan vektor resultannya. Ya. Jadi vektor D ini sebagai vektor resultannya. Nah, kalau contoh yang kedua ini, kita diminta untuk menggambarkan vektor resultan A plus B dikurangi C. Ini kalau kita jabarkan ya, maksudnya A plus B min C itu sama saja dengan A ditambah B ditambah negatif C. Ya, kita punya vektor C seperti ini. Kalau kita diminta untuk menggambarkan vektor min C, nah, kalau tadi negatif ya, misal kita menghasilkan itu, kita gambarkan garis yang sama kemiringannya. Tinggal kita tukar aja. Ini kalau tadi pangkalnya di sebelah sini, berarti pangkalnya di sebelah sini. Ujungnya sebelah sini kita ganti di sini. Oh, berarti ini adalah vektor min C. Tinggal digambarkan aja yang A, B, dan min C. Nah, ini soal ini ada kesalahan. Min C. Maka ketemu gambar vektor resultannya. Nah, untuk yang ketiga, diminta untuk menggambarkan A min B plus C. Ini soal ini harusnya min. Min. Nah, itu. Nah, ya. Ya, kalau metode jajar genjang ini adalah metode pangkal-pangkal. Kalau misalnya kelas itu, ya, penggambaran resultannya itu dari pangkal kedua vektor sampai ke perpotongan proyeksi vektornya. Dan misalkan kita punya dua buah vektor A dan B. Kalau diminta untuk menggambarkan vektor A plus B, berarti pangkal vektor A ditambahkan dengan pangkal vektor B. Tinggal dihubungkan saja. Kemudian kita proyeksikan dulu untuk masing-masing vektornya. Misalnya ini vektor B ya, kita proyeksikan hingga ke sampai ke ujung vektor A seperti ini. Vektor A juga sama sehingga kita peroleh bangun jajar genjang. Nah, resultannya digambarkan dari pangkal kedua vektor ini sampai ke perpotongan proyeksi vektornya. Nah, kalau misalkan diminta untuk menggambarkan vektor A min B. A min B itu sama dengan A plus min B ya. A plus min B. Nah, ini kalau B-nya seperti ini, kalau negatif B, berarti kita gambarkan garis yang sejajar, cuman tinggal ditukar aja untuk pangkal dan ujungnya. Berarti ini adalah vektor min B. Nah, ujung-ujungnya tinggal dipangkal, pangkal-pangkalnya tinggal dihubungkan saja, A dan B. Sekarang kita mau belajar tentang bagaimana cara menentukan vektor resultan. Nah, ini ada dua metode yang akan kita gunakan. Metode yang pertama ini adalah metode grafis. Metode grafis ini adalah cara menentukan vektor resultan dengan cara mengukur, jadi tidak menghitung dengan menggunakan rumus. Ya, cara seperti ini disebut dengan metode grafis. Besar vektor ini dapat diukur. Ya, jadi besar vektor itu dilakukan dengan cara mengukur panjang vektor resultan dengan alat bantu seperti mistar ataupun penggaris. Dan sedangkan untuk arahnya, seperti yang di video sebelumnya misal telah jelaskan, jadi kalau arah vektor kaitannya dengan sudutnya ya, kaitannya dengan sudut yang dihitung dari sumbu X positif. Nah, pengukuran sudut ini dapat dilakukan dengan alat bantu seperti busur derajat. Kemudian cara yang kedua ini adalah cara dengan metode analitis. Metode analitis ini adalah cara menentukan vektor resultan secara eksak dengan menggunakan rumus. Ya, jadi diingat-ingat kalau metode grafis dia pakainya mengukur bukan menghitung. Kalau metode analitis, dia itu dengan cara menghitung, ya. Jadi dia menggunakan rumus. Nah, ada dua cara dalam metode analitis. Yang pertama, menggunakan rumus resultan. Yang kedua, menggunakan komponen vektor. Nah, kita bahas dulu untuk metode analitis yang menggunakan rumus resultan. Ibaratkan ada dua buah vektor A dan vektor B. Ya, kemudian kita dengan menggunakan metode jajar genjang, kita menggambarkan vektor resultannya seperti ini. Nah, ini kita beri keterangan sudut-sudutnya ya.
sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B ini adalah beta. Sudut antara vektor A dan vektor R ini adalah alfa. Kemudian ada beta, ada gamma. Nah, catatan lagi untuk kalian, rumus resultan ini hanya dapat digunakan untuk kasus penjumlahan dua vektor saja. Kalau lebih dari dua vektor, dia tidak bisa digunakan. Nah, ini untuk menghitung besar resultannya, ini kita dapat menggunakan persamaan kosinusnya. Persamaan kosinus dari gambar ini adalah nilai resultan sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat plus minus 2AB cos theta. Nah, tanda plus minus ini nanti kaitannya dengan soalnya nanti. Misal nanti kalau ditanya, tentukan resultan vektor dari A plus B, gitu ya. A plus B berarti karena dia penjumlahan, vektornya tidak ada yang negatif, kita nanti tinggal pakai tanda plusnya saja. Ya, tetapi kalau dia maunya penjumlahan A ditambah dengan vektor min B, atau sebaliknya, vektor B ditambahkan dengan negatif vektor A, nanti kita gunakan tanda negatif. Nah, ini untuk arah resultannya dapat digunakan persamaan sinus. Ya, jadi persamaan sinus itu seperti ini. Misalkan ya, kita lihat dari sudut A. Sudut A di sebelah sini ya, sin A. Sin itu kan kaitannya dengan depan sudut. Nah, depan sudutnya alfa, ini kan di bagian sini ya, garis ini. Nah, kalau kalian lihat garis ini tuh sama dengan panjangnya B. Benar ya? Sama dengan panjangnya vektor B. Maka untuk alfa dan B, itu kita tuliskan B per sin alfa. Sama halnya untuk sisi vektor A ini. Ya, kita lihat dari sudut beta. Sudut beta depannya adalah sisi A. Oh, berarti A sin beta. Sama halnya dengan gamma. Ya, ini gamma. Simbolnya seperti ini. Ini digambar kurang bagus gambarnya. Jadi untuk gamma ini kita peroleh R per sin gamma. Ya. Nah, ini perbandingannya. Nanti tinggal mengikuti soalnya aja, dia diketahui apa, ditanya apa. Kemudian ini catatan lagi untuk kalian, ini ada rentang nilai resultan vektor. Rentangnya itu berada pada selisih kedua vektor. Jadi dia rentangnya lebih besar dari selisih dua vektor dan kurang dari penjumlahan dua vektor. Nilai mutlak itu berarti nilai vektornya ya, panjang vektornya.